Sejarah awal masuknya misionaris Tanah Barat. Pada tahun 1820 sampai 1860-an, mulailah ada kepedulian dunia luar terhadap orang Batak terutama dari Barat. Para penginjil dari dunia Barat kemudian tergerak dunia membuka lapangan penginjilan di Tanah Barat yang dimulai oleh Richard Barton dan Iowa pada tahun 1824 yang tiba di Golden. Mereka disambut dengan baik oleh penduduk dan juga raja sekitar mereka. Mereka berdua sudah sempat mengajarkan ke-10 utara. Namun harus pulang karena tidak didukung oleh sarana dan tenaga yang cukup karena keterbatasan Tanah Barat. Pada tahun 1834, dua penginjil dari Amerika datang, yaitu Munson dan Liman. Mereka datang dengan niat yang baik. Mereka mulai dengan belajar bahasa lain agar bisa melakukan penekanan kepada orang Batak. Mereka harus terancam oleh ombak yang gunung-gunung demi memasukkan ke Tanah Batak dan akhirnya mereka tiba di Golden. Namun setiba di tempat itu, mereka awalnya diterima oleh sebagian penduduk Batak. Namun penduduk lain menghindari kedatangan mereka karena mereka dianggap sebagai mata-mata pasukan pagi membojol. Karena setelah perjanjian terjadilah perang pagi yang menyerang orang Batak. Munson dan Liman akhirnya diserang dengan rombongan besar di Lumpi dan mereka tewas terbunuh oleh orang Batak. Inilah perjuangan misionaris mengabarkan Injil ke Tanah Batak. Mozaik ini akan mengisahkan bagaimana perjuangan para misionaris mula-mula ke Tanah Batak. Misi kadang mendapat tantangan yang besar. Lagu ini adalah lagu para misionaris yang akan membawa kita mengetahui bagaimana sebenarnya perjuangan para misionaris menyampaikan firman ke Tanah Batak. Walaupun badai ombak bergulung-gulung halau perjalanan mereka, namun mereka tetap tegar. Inilah lagu Nang Bumaling Sang. Nang
diperdengarkan di Tanah Batak dengan usaha keras para misionaris. Lagu berikut ini merupakan lagu yang telah kita ketahui dengan baik, yang diangkat dari lagu buku Eden. Namun lagu ini pada sejarahnya adalah lagu fiksi yang mengisahkan bagaimana para misionaris berjuang membuat Injil bisa diperdengarkan di Tanah Batak. Inilah dia, Carpe Diem Padujo, Kristi. Tuhan, berapa lama lagi? Sebuah lagu mengisahkan bagaimana kesaksian hidup para pemikir tentang penderitaannya. Namun dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, maka mereka bisa tetap berjuang hingga cita-cita Injil harus dipisahkan di Tanah Batak bisa terwujud. Terpujilah Allah yang selalu setia. Inilah lagu Tuhan, berapa lama lagi?
Inilah pertolongan kita. dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil Evangelion masih harus terus diberitakan. Persembahan buat Tuhan lewat pekabaran Injil, mari kita persiapkan lewat amplop persembahan yang ada pada lembar acara yang sedang kita pegang bersama. Kiranya dapat menjadi persembahan yang baik supaya pekabaran selanjutnya. Marilah kita menjadi berkat dari pekabaran Injil oleh persembahan yang kita berikan. Seperti ada tulis, hendaklah masing-masing memberikan turut dan darah. Jangan ada sedih hati atau warna
Sejarah Tanah Batak telah menyimak. Berita kematian misionaris itu ternyata bukan menjadi penghalang masuknya penginjil ke Tanah Batak. Injil harus diceritakan ke Tanah Batak. Inilah keseimbangan. Akhirnya, banyak lembaga penginjil dari luar negeri mengabarkan Injil ke Tanah Batak. Hingga akhirnya, penginjil yang disebut dengan rasul orang angkat datang ke Tanah Batak dari menemukan 3 dokumenter yang tiba di Tanah Batak pada tahun 1862. Kehadiran para penginjil lainnya telah mendahului 3 dokumenter seperti Hayes, Lamas, dan Pemanas dan Kusio. Dokter dan dokumenter mulai pelayanan dengan kasih melalui kekerasan, kemudian pendidikan, dan hilang menjadi pintu masuk Injil ke Tanah Batak. Dokumenter harus berhadapan dengan perubahan dan kafir dan kasar kasih. 3 dokumenter tersebut berdoa saat menetap dan mengatakan beriman bahwa hidup dan matinya akan tinggal bersama dengan kaum Batak. Orang Batak akhirnya mulai mau menerima Injil dan mau untuk dibaptis, namun harus berhadapan dengan tuntutan kaum Batak yang anggap sebagai pelanggaran kepada budaya yang luhur. Para Kristen Batak mula-mula ketiga dan diusir dari perkampungan Batak. Namun, jika dokumenter akhirnya mampu merabat itu dalam sebuah perkampungan Kristen yang sangat disalib di hutan. Dan menyebut kampung ini sebagai hutan. Dari sana tempat berdirinya gereja pertama yang dikenal dengan HKBP Hutan. Ia awalnya semakin banyak didirikan di Tanah Batak. Betapa besarnya dan manisnya Injil diperdengarkan sehingga membawa berkat bagi seluruh bangsa, termasuk kepada orang-orang Batak. Lagu ini juga menyaksikan akan anak-anak Yesus seperti dalam Roma 10 ayat 11-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak senang kepada Dia? Bagaimana mereka benar tentang Dia
Tuhan. In one name.
sebagai Raja yang menang. Terimalah saja yang telah datang, sambutlah kemuliaannya, dan dengarkanlah kebesarannya. Yesuslah Raja yang menang. Doa adalah nafas orang percaya. Yesus mengajarkan sebuah doa kepada seluruh murid-muridnya. Marilah kita berdoa dengan lagu ini agar percikan semakin berhasil dan doa ini menjadi ucapan syukur kita akan segala kasih karunia Allah kepada manusia, termasuk kepada orang Batak. Doa kita semua. Seluruh kemuliaan bagi Tuhan kini dan selamanya. Haleluya menang oleh paduan suara. Evangelio.
Kusuka menunjukkan cerita yang benar. Marilah kita bernyanyi dari Firman nomor 427 ayat 1. Kusuka menunjukkan. Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah Engkau karena kasih karunia-Mu yang kami renungkan dalam perayaan Pentakosta pada konser drama musika ini. Kiranya kasih karunia-Mu kekal dalam hati setiap orang. Terpujilah nama-Mu atas segala gereja dan penginjilan yang membawa berkah bagi seluruh umat-Mu. Nyatalah Injil-Mu di setiap umat. Ya Roh Kudus, layakkan dan pakailah hidup kami seluruhnya sebagai alat-Mu untuk pekabaran Injil. Gereja-Mu akan tersebar ke seluruh dunia untuk menyatakan berita Shalom yang menceritakan betapa besar perbuatan dan kasih karunia-Mu bagi umat-Mu.
bangsa ini akan menghadirkan penginjil-penginjil muda yang akan memberitakan firman-Mu seluruh juru bumi. Serahkan anak-anaknya besarnya kali.